Pak Tua, kemampuan medismu sangat hebat, sangat cepat, aku sudah bisa melihat lagi. Dasar bodoh, jika bukan karena aku mengadopsimu, kamu akan buta seumur hidup. Ayo. Sebenarnya, aku bisa menyembuhkan diriku, hanya membutuhkan waktu sedikit lama. Dasar anak sialan, kamu berani menjawab ucapanku? Kamu tidak pernah serius. Katakan padaku, kapan kamu berencana menggantikanku? Menggantikanmu? Keluarga besar itu tidak mengenalku. Jangan berbicara omong kosong. Selama aku langsung mengumumkan, kamu adalah penerus tunggalku, tidak ada keluarga yang berani untuk membantah hal itu. Baik. Omong-omong, aku merasa khawatir Rara cemas, jadi aku tidak memberitahunya identitas asliku yang sebenarnya. Aku berencana mengatakannya padanya setelah kami menikah besok. Setelah itu, aku akan datang menggantikanmu. Apa itu cukup adil, wahai Pak Tua? Dasar anak nakal. Baik, aku akan menemui Rara. Ingat saja perkataanku tadi. Iya. Ini semua adalah salahmu. Kenapa lama sekali mencariku? Ya, aku sudah di sini, kan? Kenapa ada sepasang sepatu pria? Hentikan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mencintai pria buta itu? Atau kamu mencintaiku? Tentu saja itu kamu, sayangku. Siapa yang mau mencintai si cacat itu? Tidak. Ini belum saat yang tepat. Hope Sinclair, demi menyelamatkanmu minggu lalu, aku menjadi buta karena asap. Jika bukan karena guruku, aku mungkin begini seumur hidupku. Aku tidak menyangka kamu melakukan ini padaku. Jonah, di mana kamu? Tolong, datang dan selamatkan aku. Hope. 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 Halo, Hope. Hope. Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Apa yang harus kita lakukan? Si buta itu sepertinya ada di sini. Kamu sendiri yang mengatakannya. Dia itu pria buta. Apa yang perlu ditakutkan? Jonah, apa yang kamu lakukan di sini? Hope, apakah kamu di sana? Aku tadi hanya sedang tidur. Jonah, karena kamu buta, sebaiknya kamu diam di rumah saja. Hope, aku hanya sedang mengkhawatirkanmu. Lagi pula, mataku menjadi buta demi dirimu. Sebaiknya kamu tidak melakukan apapun untuk mengkhianatiku. Jonah Barrett, apa kamu benar-benar meragukanku? Hope, aku... Cukup. Jika kamu tidak mau menikah, kamu bisa mengatakannya sekarang. Jika mau, segera pergi dan bersiap sekarang. Baik, Hope, aku akan segera bersiap sekarang. Sekarang bagaimana, sayang? Dia tidak mencurigai kita, kan? Kalau begitu, ayo kita lanjutkan saja semuanya. Besok, aku yang akan menjadi pengantinnya. Suruh dia pergi. Hei, Pak Tua. Aku akan mengubah pesta pernikahan besok menjadi sebuah pesta perceraian. Apa yang terjadi? Hope dan teman sekamar kuliahku sedang berselingkuh. Ini sudah keterlaluan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sunny Boy, beritahu aku. Jangan terburu-buru. Aku akan menangani pasangan jahat ini besok. Iya,
Terserah apa katamu. Iya. Hope Sinclair, Derek Monroe, kalian akan membayarnya. Kakek, aku memberitahumu. Berhenti mencoba untuk menjodohkanku dengan anak kaya itu. Mereka semua orang kaya sombong. Semuanya jauh lebih menyebalkan. Selain itu, kakek, kamu sedang tidak sehat. Aku hanya ingin untuk merawatmu. Iya. Kakek hanya ingin melihat cucu-cucuku. Kakek mungkin terlalu terburu-buru. Tapi jika kamu tidak menyukainya, kakek berhenti menjodohkanmu. Oke? Oke. Kakek, ada apa? Kakek, jangan menakutiku. Kakek, jangan menakutiku. Kakek. Abi, sadar, kakek. Berhenti menggoyangkannya. Kamu ingin kakekmu hidup atau mati? Siapa kamu? Orang yang menyelamatkan kakekmu. Ku peringatkan, jangan mencoba apapun, atau aku akan menghajarmu. Jika ingin kakekmu mati, maka terus menyentuhku. Daripada mencari masalah denganku, lebih baik segera memanggil ambulans. Tolong, ini keadaan darurat. Kakekmu akan segera terbangun. Begitu ambulans datang, segera bawa kakek ke rumah sakit. Terima kasih. Maafkan aku. Tadi aku terlalu kasar padamu. Tidak apa-apa. Hei, apa yang terjadi denganmu? Ada apa? Apa kamu tidak bisa melihatnya? Aku buta. Buta? Tapi kamu bisa melihat dengan jelas? Kamu. Memangnya kenapa? Kalau aku melihat, hanya untuk melihat tanpa daya, saat wanita yang aku cintai mengkhianatiku. Jika aku buta, aku tidak perlu melihatnya. Apa? Wanita kesayanganmu berselingkuh? Iya. Sebenarnya, aku seharusnya menikah besok. Tapi, dia mengkhianatiku dan tidur dengan temanku sendiri. Itu sangat mengerikan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Besok, aku akan membongkar kebusukan mereka, lalu mengusir mereka dari sini. Bagaimana denganmu? Aku akan sendirian saja. Lagi pula, tidak ada yang mau menikahiku. Apa kamu mau menikah denganku? Cuma bercanda. Sampai jumpa. Hei, tunggu sebentar. Besok, aku mau menikah denganmu. Kenapa? Tidak ada alasan. Aku hanya menginginkannya. Baik, aku akan menunggumu kalau begitu. Saat waktunya tiba, aku punya hadiah untukmu. Kakek, akhirnya kakek sudah bangun. Sini, biar aku membantu kakek duduk. Kakek tidak perlu mencarikan pasangan lagi untukku. Besok, aku akan menikah dengannya. Emily, apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Kamu adalah anggota keluarga Whitman, ahli waris kaya yang manja. Benar. Aku mendengar pria itu juga seorang yatim piatu. Sudah cukup bicaranya. Keputusanku sudah bulat. Dan kakek juga sudah menyetujuinya. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang, para tamu undangan, ke upacara untuk Tuan Barrett dan Nona Sinclair. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai. Pada saat ini, mari kita alihkan perhatian kita kepada pasangan yang berbahagia ini. Mari kita dengarkan apa yang ingin pasangan ini sampaikan kepada semua orang. Semua orang di sini adalah keluarga atau teman. Kalian semua mungkin sudah mengetahui bahwa mataku menjadi buta saat menyelamatkan Hope, bukan? Minggu lalu, Hope pergi ke rumah pertanian, dan kebakaran pun terjadi. Aku menerjang ke dalam api dan menyelamatkannya, tapi mataku terbutakan oleh asap yang tebal. Jonah, apa maksudmu? Benar. Perhatikan hari apa hari ini. Sungguh tidak beruntung. Hope, apa kamu merasa kamu punya hak hari ini untuk menghadiri pernikahan ini?
menjadi pengantinku? Apa maksudmu? Kamu cuma pria buta malang. Beraninya kamu mengatakan itu? Karena aku merasa kamu tidak layak. Jonah, sudah cukup. Hari ini adalah pesta pernikahan kamu dan Hope. Jangan bercanda keterlaluan. Siapa bilang ini pesta pernikahan? Hari ini adalah perjamuan perceraian. Jonah, kamu sudah gila. Putriku tidak meremehkanmu hanya karena kamu buta. Tapi beraninya kamu mencampakkannya begitu saja? Apa hakku untuk mencampakkannya? Kenapa tidak ibu tanyakan saja pada putri kesayangan ibu? Nah, hal busuk apa yang dia lakukan? Katakan sekali lagi, apa maksudmu dengan hal busuk? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Mengenai urusan putri ibu, seharusnya ibu tanyakan kepadanya, kenapa malah bertanya padaku? Si buta yang malang, kamu hanya membual saja. Segera pergi dari sini sekarang juga. Kamu akan terus melajang, seumur hidupmu. Aku akan terus melajang? Itu lucu sekali. Kamu itu pria buta, yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Sebelum buta pun, kamu itu pecundang. Jika aku tidak merasa kasihan, apa kamu pikir bisa memilikiku? Setelah kamu meninggalkanku, siapa wanita yang akan menginginkanmu? Lucu sekali kamu mengatakan itu. Memang ada seorang wanita yang menginginkanku. Dia 1000 kali lebih baik daripada pengkhianat sepertimu. Sampah sepertimu seharusnya diikat di depan pintu, menyaksikan kami berdua bahagia. Hei anak kurang ajar. Aku datang ke sini hanya untuk menikah dengannya. Apa? Jonah, apa kamu datang ke sini untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita lain? Bukan begitu, Ibu. Hari ini pernikahanku dengan Hope. Orang yang harus pergi adalah dia. Kamu dan Derek? Iya. Benar. Ini pernikahan untuk Hope dan aku. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Ini pernikahan aku dan Hope. Sayang, kamu sudah datang. Benar sekali. Hari ini, aku pengantin priamu. Siapa orang ini? Hope, apa yang terjadi? Ibu, bukankah ibu sudah melihat kalau si buta ini adalah seorang pecundang? Jadi hari ini, aku mencampakkannya. Dan menikahi Derek, yang kaya, ya. Bukankah Derek itu temannya Jonah? Nyonya, aku membangun kesuksesanku sendiri. Sekarang aku orang kaya beraset ratusan juta. Dan aku sangat dekat dengan Presiden Clark, raksasa medis di Rivermore. Masa depanku sangat cerah. Lalu lihat Jonah. Dia cuma pria buta dan sangat miskin. Mana mungkin dia temanku? Tepat sekali. Derek milikku adalah burung phoenix, sedangkan Jonah hanyalah seekor burung pegar. Apa yang kamu katakan? Aku burung pegar? Aku takut setelah kalian mengetahui identitas asliku yang sebenarnya, kalian akan memohon ampun. Wanita dungu punya identitas asli? Kamu lucu sekali. Sayang, dia hanya mengetahui kalau kamu akan mencampakkannya. Dia kehilangan muka, jadi dia hanya berlagak. Lupakan saja, karena kamu dulu teman sekamarku, dan sekarang buta. Aku memberikan $20.000. Sekarang pergi dari sini. Bagaimana menurutmu? Aku tidak menginginkan uangmu. Aku ingin kamu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Tampar wajahmu sendiri, sambil mengakui dirimu penipu. Jadi, setuju? Jonah, kamu melunjak ya. Kamu benar-benar memaksaku untuk memukul seorang. Cukup, Derek. Jangan keterlaluan. Alan Carter, apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar membela pria buta sialan ini? Aku tidak memihak siapapun. Aku hanya berpikir, kamu sudah sangat keterlaluan. Aku keterlaluan? Aku punya uang, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Mengerti? Tepat sekali. Wanita muda dan cantik sepertiku menikahi seorang pria buta. Kamu pikir aku sedang beramal? Tapi Jonah menjadi buta karenamu. Kamu akan mendapatkan karma. Biarkan saja karma itu datang. Kamu pikir kamu siapa? Cukup, Alan. Berhenti bersikap munafik. Jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Pergi dari sini sekarang juga, dan aku akan menganggap tidak pernah terjadi apapun. Jika tidak, jangan salahkan aku
jika bertindak kejam. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jika kamu berlutut dan meminta maaf, aku akan melepaskanmu. Baiklah. Semuanya, jika kalian setuju aku dan Hope menikah, tolong angkat tangan kalian. Begini, bagaimana kami harus melakukannya? Siapapun yang mengangkat tangan mendapat bonus $10.000. Wah, bonus $10.000. Itu sangat dermawan. Kami mendukung Derek. Lihat itu, Jonah. Aku dan Hope adalah pasangan yang diinginkan semua orang. Mengerti? Dan kamu, Alan, bawa pria buta ini dan pergi. Sepertinya pilihan putriku tidak salah. Derek, perlakukan Hope dengan baik. Jonah, ini karena ketidakmampuanmu sendiri. Sadar diri dan segera pergi saja. Aku tidak berguna. Saat kamu melihat kemampuanku nanti, aku takut kamu tidak sanggup menghadapinya. Ayo, pria buta malang sepertimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa kamu ingin naik level dan mengubah nasibmu? Alan, tunjukkan pada Jonah dan suruh dia menandatangani surat pembatalan tunangan. Jangan biarkan dia merusak pernikahan kita. Menghela napas. Alan, berikan kemari. Pilihan yang cerdas. Tanda tangani dan pergi sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Hari ini, aku yang mencampakkanmu, bukan kamu yang membatalkan pernikahan. Saat tunanganku sampai di sini, kamu sendiri yang harus pergi. Apa? Kamu punya tunangan? Orang sepertimu, yang bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri, bisa memikat hati wanita. Kamu bercanda ya? Sombong sekali. Semuanya, bantu aku mengusirnya. Pewaris Whitman memasangkan cincin pada Jonah Barrett. Lihat siapa yang berani menyentuh tunanganku. Ini tidak mungkin terjadi. Jonah, benar-benar memiliki tunangan lain? Siapa ini? Keluarga Whitman dari 4 klan besar. Siapa kamu? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Beri jalan. Apa kamu tuli? Aku, Emily Whitman, bersedia memberikan setengah aset atas namaku sendiri untuk menikahimu, Tuan Barrett. Tuan Barrett, aku ingin bertanya, apa kamu bersedia? Ahli waris keluarga Whitman? Iya. Bagaimana keadaan Robert? Sudah jauh lebih baik. Terima kasih sudah mengobatinya, Tuan Barrett. Kamu sudah melamarku, masih memanggilku Tuan Barrett? Terima kasih. Sayang, pria tuli dan wanita buta, pasangan yang sangat serasi. Dari mana asal para aktor ini? Beraninya melakukan sandiwara yang memuakkan di pernikahanku. Apa kamu tidak malu? Bocah tidak tahu malu dan berbicara soal malu padaku? Berhenti berbicara omong kosong. Omong kosong? Kebetulan sekali. Saat aku tahu kamu merundung Jonah, aku mengumpulkan beberapa bukti. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Jonah. Jika tidak, aku tidak akan memberimu ampun sama sekali. Aktor murahan seperti itu, dan kamu masih mencoba berakting. Kalau kamu merasa hebat, tunjukkan buktinya pada kami. Mari kita lihat. Tolong lihat layar besarnya. Apa kamu mau terus menontonnya? Aku tidak bisa menontonnya lagi. Aku punya banyak video lainnya. Jika kamu tertarik, aku bisa mengirimkan semuanya padamu. Cukup? Lalu kenapa kalau aku tidur bersama Derek, aku hanya berpikir kalau Jonah itu pecundang pengangguran? Ada apa? Aku hanya berpikir dia tidak pantas untukku. Terus kenapa? Apa itu lucu sekali? Aku punya hak untuk memilih. Baru pertama kali, aku melihat seseorang membicarakan perselingkuhan dengan begitu bangganya. Sangat cocok karena kamu pria buta yang tidak berguna. Itu balasan yang setimpal. Apa kamu benar-benar berpikir kalau aku hanya pria buta yang tidak berguna? Bukankah begitu? Apa kamu sudah lupa kalau kamu masih memakai kacamata dan memegang tongkat? Aku masih sangat muda dan cantik. Jika aku menikah dengan pria buta sepertimu, bukankah hidupku akan hancur? Hanya orang seperti Derek, seseorang yang begitu perhatian.
dan juga kaya yang pantas untukku. Benar sekali. Jika kamu benar-benar mencintai Hope, kamu harus mengerti arti dari melepaskan. Membuatnya tetap bersama pria buta, bukankah sisa hidupnya akan hancur? Bagaimana jika aku bilang kalau aku tidak buta? Tidak buta? Kalau begitu, segera pergi dari sini. Jangan halangi aku menikahi Hope. Kamu benar-benar menjijikkan. Mengarang kebohongan seperti itu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sangat serasi. Aku akan ceritakan kalian semua. Aku bisa melihat. Bagaimana dia bisa melihat? Iya, Rara. Apa yang terjadi di sini? Tidak mungkin. Jangan mengira melepas kacamata itu. Berarti kamu bisa melihat. Berhenti berpura-pura. Tepat sekali. Kamu cuma sedang bersandiwara. Mataku sudah sembuh. Sejak kemarin. Cara kalian berdua bermesraan tanpa malu di ranjang. Benar-benar menjijikkan bagiku. Kamu sudah sembuh kemarin, kenapa tidak memberitahuku? Aku mengetahui alasannya. Kenapa? Dia hanya ingin bersandiwara untuk mendapatkan simpatimu. Kenapa kamu mengira aku mencari simpatinya? Bukankah itu sudah jelas? Kamu mengira Rara berhati baik. Kamu sengaja melakukan sandiwara menyedihkan ini agar Rara merasa kasihan dan terus merawatmu. Kamu benar-benar menjijikkan. Seandainya kamu tidak menjadi buta demi menyelamatkanku, aku tidak sudi menikahimu. Sekarang kamu malah berbohong. Begini, Jonah. Aku selalu bertanya-tanya. Kenapa putriku bisa jatuh cinta pada orang sepertimu? Ternyata kamu pengkhianat licik. Rara, suruh dia segera menggantinya karena menyia-nyiakan masa mudamu. Tepat sekali. $200.000 sebagai ganti masa mudaku. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Jonah benar-benar sedang bermain-main. Cepat sekali. Suruh dia membayarnya sekarang. $200.000 karena membuang masa mudamu. Kamu yakin ingin aku membayarmu? Tentu saja. Apa? Tidak mampu membayar $200.000? Kalau begitu, berlutut sekarang. Sujud dan meminta maaf padaku dan Derek. Jika aku sudah merasa puas, mungkin aku akan membebaskanmu dari utang 20.000 itu. Kamu benar-benar tidak tahu malu, dasar penipu kecil. Kamu meminta kompensasi karena membuang masa mudamu? Jangan memarahi mereka. Aku bisa memberikanmu $200.000, tapi kamu harus membayarku terlebih dahulu untuk pengobatan mataku. Berapa biaya pengobatan mata itu? Sebutkan saja harganya. Aku akan menganggapnya sebagai tip. $2 juta. Jadi, Tuan Monroe, bagaimana kamu akan membayar? $2 juta? Jonah, apa kamu sudah gila? $2 juta cukup membeli nyawamu? Itu adalah biayanya untuk dokter terbaik di Rivermore. Apa tidak sanggup membayar $2 juta? Pilihannya hanya satu, kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Setelah aku merasa puas, aku akan menghapuskan utang $2 juta milikmu. $2 juta? Jonah, pasti sudah gila karena uang. Benar. Dia mungkin tidak mampu membayar $200.000, sehingga dia berbicara omong kosong. Kamu hanya sedang berlagak, kan? Kamu pikir kamu ini siapa? Dokter terbaik di Rivermore? Aku rasa kamu tidak buta sama sekali. Kamu hanyalah seorang penipu. Dasar sampah yang tidak berguna. Sudah cukup. Sepertinya kamu tidak akan mendapatkan pelajaran sampai semuanya sudah terlambat. Hei Pak Tua, cepat datang ke sini. Sekarang adalah giliranmu. Jonah, apakah kamu bodoh? Dia dokter terbaik di Rivermore. Dan kamu masih memanggilnya pria tua? Bahkan orang dari 4 klan besar memanggilnya dengan hormat Dr. Barrett. Dan kamu memanggilnya pria tua? Kamu pikir kami bodoh? Diam sekarang. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Hei, caraku memanggilnya. Bukan urusanmu. Berikan aku $2 juta sekarang juga, atau berlutut dan minta maaf. Berhenti membuang waktu dengannya. Langsung saja ke intinya. Benar, aku hampir lupa. Semuanya, bantu aku mengusir orang ini. Aku beri bonus $2.000. Aku tantang kalian menyentuhnya.
apa yang sebenarnya kamu inginkan? Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh keluarga Whitman. Kenapa kamu masih mengaku sebagai Nona Whitman? Kamu pikir keluarga Whitman bodoh? Pewaris Whitman tidak mungkin tertarik pada orang rendah seperti Jonah. Ngomong-ngomong, ayahku manajer menengah di perusahaan Whitman. Bagaimana kalau aku meneleponnya? Cepat bongkar kebohongannya. Tampar wajahnya. Ayah, apa pewaris Whitman menikah hari ini? Dari mana kamu mendengar rumor itu? Jangan berani bicara sembarangan. Jika kamu membuat masalah, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Iya, aku mengerti. Lihat, kebohonganmu terbongkar sekarang. Dia hanya seorang penipu. Aku ya. Apa kamu berani memberitahu nama ayahmu? Aku akan memecatnya sebentar lagi. Kamu mau memecat ayahku? Kamu pikir kamu siapa? Tidak peduli siapa aku. Katakan saja, apa kamu berani memberitahu nama ayahmu? Dengarkan baik-baik. Nama ayahku adalah Craig Morgan. Jika kamu bisa memecatnya, aku akan berlutut dan minta maaf sekarang. Baik. Halo? Bantu aku memecat orang bernama Craig Morgan, manajer tingkat menengah itu, sekarang juga. Katakan padanya putranya berkarakter buruk, dan dia telah menyinggungku. Kenapa kamu tidak berhenti berpura-pura? Bahkan untuk pecundang seperti Jonah, kamu memohon untuk menikahinya. Apa kamu pikir semua orang percaya kamu memiliki bakat nyata? Tepat sekali. Pria yang sudah aku buang, tapi kamu masih tetap memujanya. Apa maksudmu dibuang olehmu, Hope? Hari ini jelas aku yang telah mencampakkanmu. Berhenti berusaha menjaga gengsi. Setelah melihat aku bersama dengan Derek, kamu tahu tidak bisa melakukan apa-apa, dan mulai berlagak kan? Jonah, kamu hanyalah pria yang berpura-pura buta. Kamu tidak layak menikahi putriku. Kamu akan mengetahuinya. Cukup, Jonah. Hentikan sandiwara ini. Jangan kacaukan pernikahanku dengan Derek. Segera bawa aktor itu bersamamu dan pergi dari sini. Kenapa tidak ada yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan akan memecat ayahku? Aku memohon padamu, tolong segera memecat dia. Halo, ayah. Bagaimana kamu bisa menjadi pewaris keluarga Whitman? Tidak mungkin. Dia benar-benar pewaris dari klan Whitman. Gawat, kita baru saja menyinggung pewaris Whitman. Jangan takut. Kita cuma bekerja untuk Tuan Monroe. Tuan Monroe akan membereskan semuanya. Benar sekali. Masalah kecil ini bukan apa-apa. Bagaimana hal itu bisa mungkin? Mana mungkin pewaris Whitman menyukai orang sepertimu? Jonah bukan pria sampah. Dia pria terbaik di seluruh dunia. Matamu buta saja. Maafkan aku, Nona Whitman. Aku gagal mengenali status aslimu. Seharusnya aku tidak menyinggungmu. Tolong, ampuni aku. Ayahku membangun bisnis ini dari nol. Tolong, ampuni ayahku juga. Ayah tulang punggung keluarga kami. Keluarga kami hancur jika ayah dipecat. Apa hubungannya hal itu denganku? Nasib ayahmu begini karena anak sepertimu. Iya, Jonah, tolong. Kamu harus membantuku. Demi pertemanan lama kita, tolong bantu aku. Aku tidak punya teman sampah sepertimu. Derek, tolong. Kamu harus membantuku. Kamu tidak boleh membiarkanku mati. Aku cuma maju demi membantumu. Halo, Nona Whitman. Aku Derek. Aku dekat dengan Presiden Clark di Rivermore. Aku sukses dari nol dan menyimpan lebih dari 100 juta. Lalu, bisakah kita berteman? Derek, apa maksudmu dengan ini? Bukan aku yang membuatmu menyinggung Nona Whitman. Kamu yang mencarinya sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku tidak percaya kamu memperlakukanku begini. Dasar bodoh. Setelah aku berhubungan baik dengan pewaris Whitman, lupakan tentang ayahmu, bahkan untukmu, masuk ke manajemen Whitman tidak akan menjadi masalah. Jangan banyak bicara. Berhenti membual. Minggir. Jadi, Nona Whitman, dibandingkan dengan Jonah, pria di sampingmu ini, aku 1000 kali lebih baik. dan bagaimana tepatnya kamu 1000 kali lebih baik? Coba katakan padaku.
Aku berhubungan baik dengan Presiden Clark, raksasa medis di Rivermore. Jika kamu berteman denganku, maka aku bisa memperkenalkanmu kepada Presiden Clark. Kedengarannya menggoda, Tentu saja begitu. tapi aku tidak tertarik dengan itu. Tidak apa-apa, Nona Whitman. Lagi pula, kita baru saja bertemu. Seiring waktu, kamu akan menyadari kehebatanku. Maaf, tapi aku tidak berteman dengan bajingan. Nona Whitman, aku tulus ingin berteman denganmu. Apa maksud perkataanmu itu? Aku bukan orang bodoh. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Jaga ucapanmu. Cara aku berbicara bukan urusanmu. Kalian berdua hanyalah sampah. Ucapan tunanganku itu benar. Aku menyetujuinya. Pergi sana. Jadi, kamu menolak cara halus dan memilih cara kasar? Aku ingin melihat apa hakmu untuk memaksa keluarga Whitman menggunakan cara kasar. Aku mungkin tidak punya hak, tapi ada orang yang memilikinya. Nona Whitman, apa kamu sudah memikirkannya baik-baik tentang menjadikanku musuhmu? Apa kamu yakin tidak akan menyesal? Kita lihat saja nanti. Presiden Clark, ahli waris Whitman itu sedang terang-terangan menentangku. Datang ke sini dan bantu aku memberinya peringatan. Tentu, aku akan segera ke sana. Jonah, aku sangat takut. Dia benar-benar menelepon Presiden Clark untuk memperingatiku. Aku benar-benar ketakutan. Ada aku di sini. Presiden Clark tidak akan melakukan apapun pada kita. Sedangkan dia akan segera bangkrut. Dari orang kaya baru, menjadi pengemis di jalanan. Begitulah dia akan dihukum. Jonah, kamu tidak tahu malu. Kamu hanya karyawan rendahan. Mana mungkin kamu membuat Derek menjadi bangkrut? Ini sangat lucu. Kamu hanya badut yang tidak tahu diri. Saat Presiden Clark sampai di sini, bukan hanya kamu, bahkan pewaris Whitman pun harus meminta maaf. Sepertinya kamu tidak tahu bagaimana Presiden Clark mencapai posisinya saat ini. Apa kamu sudah gila? Presiden Clark adalah pakar medis ternama di Rivermore. Jangan bilang kamu menganggap bahwa kesuksesannya adalah berkat dirimu. Sadarlah dari mimpimu. Kamu hanya badut yang tidak berguna. Sedangkan dia hanya tahu tidak ada jalan keluar. Jadi dia hanya berpura-pura. Begitu Presiden Clark tiba, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Nona Whitman, kamu juga harus membungkuk dan meminta maaf. Kita lihat saja nanti. Saat Presiden Clark sampai di sini, aku akan melihat seberapa angkuh dia nantinya. Siapa yang berbicara omong kosong di sini? Siapa yang ada di sini dan berbicara sampah seperti ini? Presiden Clark, akhirnya kamu sampai di sini. Orang-orang ini merasa bahwa mereka sudah kebal hukum. Mereka sama sekali tidak menghormatimu sama sekali. Anak muda, siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Dia hanya anak yatim piatu bodoh. Dia diadopsi sejak masih kecil. Itu rupanya. Jadi dia hanya orang rendahan, yang tidak punya orang tua. Lalu bagaimana beraninya kamu menyinggung perasaan Tuan Monroe? Presiden Clark, bukankah kamu juga merangkak naik dari posisi paling bawah? Aku mengandalkan bakat untuk mencapai posisi ini. Kamu bukanlah tandinganku. Bakat? Saat kamu meminta saran kepada ayahku dulu, kamu tidak berbicara soal bakat. Bocah kurang ajar, beraninya berbicara omong kosong di sini. Pantas saja kamu adalah orang yang tidak bersopan santun. Presiden Clark, sebagai senior, kenapa kamu bersikap sangat kasar? Aku mengenalmu. Kamu adalah pewaris keluarga Whitman. Aku tidak percaya kamu bergaul dengan bocah seperti dia. Sejak kapan pewaris Whitman menjadi orang yang begitu ceroboh? Kenapa membuang napas untuk mereka? Suruh pewaris Whitman meminta maaf padaku, lalu segera usir bocah ini. Hanya itu saja. Bermimpi saja. Nona Whitman, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Apa kamu ingin menyinggung Presiden Clark? Presiden Clark, aku tidak bermaksud tidak sopan, tapi aku tidak membiarkan mereka menindas tunanganku. Bocah pembual seperti ini adalah tunanganmu? Apa keluarga Whitman membiarkan generasi mudanya bermain-main seperti ini? Tepat sekali. Aku tidak tahu sihir apa yang dilakukan bocah ini kepada Nona Whitman, tapi dia terus saja membelanya. Segera minta maaf kepada Tuan Monroe. Hentikan
Hentikan semua omong kosong ini. Kamu tidak perlu meminta maaf. Aku bersedia membiarkan Profesor Clark mengambil alih keluarga Whitman. Nona Whitman benar-benar sangat cantik. Sayang sekali kamu harus bersama. Orang rendahan seperti dia berdua. Benar-benar sangat sia-sia. Kebetulan sekali, kamu adalah tipe idamanku. Kenapa tidak menikah denganku saja? Derek, bukankah kamu memiliki tunangan? Benar, Derek. Bukankah hari ini pernikahan kita? Tapi kita belum resmi menikah. Upacaranya bahkan belum dimulai. Derek, putriku mencampakkan Jonah hanya demi kamu. Sekarang, apa maksud dari semua ini? Diam. Kamu sendiri yang mengatakannya. Dia mencampakkan Jonah hanya demi aku. Siapa yang menjamin dia tidak mencampakkan aku demi orang lain? Selain itu, melihat penampilan dan latar belakangnya, Emily jelas jauh lebih baik. Jangan memanggil aku Emily. Menjijikan. Bunga bukan? Saat dua orang bersama, kecocokan adalah segalanya. Kamu adalah pewaris Whitman, sedangkan aku pria berlagi dari dua dengan masa depan cerah. Itu pasangan yang serasi. Aku tidak tahu trik yang pecundang ini gunakan untuk menipu kamu. Tapi bagaimanapun melihatnya, aku lebih baik dari... Derek, kamu benar-benar tidak tahu malu. Baru saja kamu mengejarnya. Hari ini, kamu berani mendekati tunanganku tepat di depanku. Inikah pria baik keinginanmu? Diam. Kamu tidak berhak mengatur kami. Derek, jangan pernah bermimpi. Aku tidak akan menikahimu. Apapun yang terjadi, hari ini, aku adalah pengantin Jonah. Emily, masalah ini bukan tempatmu untuk keras kepala. Aku akan mendatangi keluarga Whitman sendiri untuk melamar atas nama Derek. Presiden Clark, terima kasih sebelumnya. Presiden Clark, kenapa kamu melakukan ini? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu tidak bisa mempertaruhkan seluruh masa depanmu pada pemuda tidak berguna itu. Aku juga sedang memikirkan tentang keluarga Whitman. Aku tidak setuju dengan ini. Jika kamu memaksaku menikahi Derek, aku lebih baik mati. Kenapa kamu tidak memikirkannya secara matang-matang? Kesehatan kakekmu sedang tidak baik sekarang. Presiden Clark, apakah kamu sedang mengancamku? Ini bukan sebuah ancaman. Hanya saja kemarin, Robert pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya kepadaku. Dan kebetulan sekali kesehatannya sedang sangat buruk. Yang lebih kebetulan lagi adalah kondisinya merupakan spesialisasi pengobatan yang aku kuasai. Menggunakan keluarga pasien sebagai alat penekan? Apakah ini sikap seorang pakar medis terkemuka? Berhenti bersikap sok suci padaku. Emily harus menikahi Derek. Dan itu adalah keputusan mutlak. Presiden Clark, aku ingin tahu, apakah kamu pernah mendengar pepatah? Hal terpenting bagi seorang dokter bukanlah keahlian medis, melainkan etika medis. Apa hakmu untuk menasehati Presiden Clark? Sepertinya aku pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Dan pemuda ini, semakin kulihat, dia semakin terasa akrab. Terima kasih, Dr. Barrett, karena telah menunjukkan jalannya. Ini semua demi menyelamatkan nyawa. Karena kamu sepertinya punya bakat. Aku tidak keberatan membantumu. Sekarang turun gunung saja, iya. Iya, satu hal lagi. Nasihat untukmu. Hal terpenting bagi seorang dokter bukanlah keahlian medis, melainkan etika medis. Fatwa itu mengatakannya setiap hari. Aku bosan mendengarnya. Tidak bisa bekerja tanpa terus mengoceh, ya? Salahku. Aku akan diam, Mbak Tua. Itu persis seperti yang dia katakan. Turun dari gunung sekarang. Mungkinkah anak ini adalah orangnya yang bersama Dr. Barrett bertahun-tahun yang lalu? Tidak, mungkin ini hanya sebuah kebetulan. Nona Whitman, apa kamu sudah memutuskannya? Sayang, aku sudah berkorban banyak untukmu, dan kamu berani memperlakukanku begini? Jangan melampaui batasmu. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kita tidak cocok. Hanya seseorang seperti Nona Whitman, dengan penampilan dan status elit, yang pantas untukku. Mengerti? Monroe, dengan melakukan ini, bagaimana kamu bisa membenarkan ketulusan hati putriku? Ketulusan? Jangan membuatku tertawa. Kamu menganggap aku bodoh. Hope hanya menginginkan uangku saja. Kebetulan sekali, aku juga hanya mempermainkannya. Jangan, Derek. Jangan meninggalkanku. Cukup. Berhenti berakting. Nona Whitman, kamu harus memikirkan Clark. Tepat di depan Emily, memperlakukan tunanganmu seperti ini, dan masih ingin dia menikahimu? Apa kamu tidak tahu malu?
Ini bukan urusanmu. Presiden Clark ada di pihakku. Dialah yang menyembuhkan Robert. Apa kamu bisa melakukannya? Cukup, Emily. Derek sebenarnya pria yang baik. Dengarkan Paman Nicholas. Kenapa tidak mempertimbangkannya lagi? Paman Nicholas, aku tidak menganggap sampah sepertimu sebagai pamanku. Nona Whitman, aku menyarankanmu untuk berpikir. Emily Whitman, beraninya kamu menyinggung Presiden Clark. Apa yang sedang kamu lakukan, Emily? Kakak, aku. Presiden Clark, sudah lama tidak bertemu. Kamu datang di waktu yang tepat. Kebetulan aku memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan keluarga Whitman. Silakan, lanjutkan saja. Begini, putri dari keluargamu ini, Emily Whitman, dia sudah mencapai usia yang cukup untuk menikah. Tapi hari ini dia malah mengatakan, mau menikah dengan pelayan miskin ini. Ini sangat konyol. Pernikahan bukanlah sebuah permainan. Tapi? Tidak ada tapi. Aku tidak akan mengizinkannya. Kamu tahu, kamu tidak ingin putrimu menikahi pelayan restoran miskin, bukan? Tentu saja, tentu saja. Bagus. Aku akan menjadi mak comblang hari ini. Tuan Monroe adalah pasangan ideal. Dia muda dan juga sukses. Dia memiliki masa depan cerah. Halo, Tuan Whitman. Kakak, aku tidak setuju dengan ini. Jangan memaksa aku. Aku akan membicarakan masalah ini bersama orang tua kita. Tapi, pernikahanmu dengannya hari ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Kakak, Jonah adalah pria yang hebat. Saat kakek pingsan kemarin, Jonah yang sudah menyelamatkannya. Tapi si Derek itu, dia hanya tampan saja kakak. Kamu bilang anak itu menyelamatkan kakek? Iya. Saat kakek pingsan kemarin, Jonah menggunakan metode akupunktur, lalu kakek pun terbangun. Dia, dalam kondisi yang kamu ceritakan, aku pun belum tentu bisa menyelamatkannya, kecuali jika yang menolongnya adalah Dr. Barrett yang terkenal. Apa menurutmu dia mirip dengannya? Cukup. Kakak, kamu harus mempercayai aku. Cukup. Kakak, kamu benar-benar berani memukulku. Emily, sebagai anggota dari keluarga Whitman, kamu harus mempertimbangkan kepentingan keluarga. Penyakit kakek membutuhkan Presiden Clark untuk menyembuhkannya. Kakak, Jonah benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Cukup, berhenti main-main. Kesehatan kakek adalah prioritas utama. Emily benar. Penyakit Robert. Aku benar-benar bisa mengobatinya. Siapa kamu? Kamu benar-benar sangat sombong. Apa penyakit yang kakek derita? Sampai kamu mengaku bisa menyembuhkannya? Jangan khawatirkan siapa aku. Kamu hanya perlu mengetahui bahwa penyakit kakek bukan hanya Presiden Clark yang bisa menyembuhkannya. Aku mengetahuinya. Dr. Barrett juga bisa menyembuhkannya. Tapi pria tua itu eksentrik, dan dia sangat sulit ditemukan. Apa? Kamu pikir bisa mendatangkan Dr. Barrett? Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa melakukannya? Bocah ini, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu membual tanpa berpikir. Kamu mau menikah dengan seseorang yang penuh kebohongan seperti ini? Aku mempercayai Jonah. Menyinggung Presiden Clark demi pria seperti ini tidak bisa dinegosiasikan. Ikut aku pulang sekarang. Presiden Clark, mengenai hal yang kamu katakan, aku akan membicarakannya dengan ayah. Aku yakin ayahku pasti akan menyetujuinya. Bagus. Kalau begitu aku menunggu kabar baiknya. Aku akan membawa adikku pulang untuk mendiskusikan ini dengan orang tua. Aku akan mengunjungi rumah Whitman lain waktu. Ikutlah pulang denganku. Tidak, aku tidak mau. Bawa Nona Whitman kembali. Kakak, lepaskan dia. Bocah, jika tidak mau dipukuli, maka pergilah dari hadapanku. Hari ini pernikahan aku dan Emily. Kalian tidak boleh membawanya pergi. Bocah, sekarang kamu melihat perbedaan antara kamu dengan kekuatan keluarga Whitman. Paham? Seperti yang aku katakan, hari ini adalah pernikahan Emily dan aku. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Kakak, jika kamu keras memisahkan kami hari ini, aku akan menganggap tidak punya kakak. Aku jangan biar mati menikahi Derek. Baik. Tuan Whitman, kenapa membuang kata-kata pada orang rendahan ini? Perintahkan pengawalmu untuk mematahkan kakinya dan membuangnya keluar. Jika dia tidak ditangani bersih, menjadi mak comblang tidak akan mudah bagiku. Baik, Presiden Clark. Aku akan menanganinya dengan bersih. Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Cukup. Aku akan menikahi Derek. Aku akan ikut pulang sekarang. Asalkan kamu tidak menyakiti Jonah. Seharusnya kamu melakukannya sejak tadi. Baik, buang saja dia keluar. Presiden Clark, kamu yakin ingin menjadi mak comblangnya? Apa kamu tidak menghargai ayahku sedikit pun? Kamu mengira kamu itu siapa? Kamu mengira ayahmu itu siapa?
Aku ayahnya. Pak Tua, Kenapa lama sekali? tinggal di tempat antah berantah. Begini jadinya, kamu bahkan tidak bisa menghargai orang tua ini. Dasar anak nakal. Dan siapa ini? Siapa kakek tua ini? Tunggu. Siapa kamu sebenarnya? Cukup, Derek. Tutup mulutmu. Dr. Barrett, sudah lama tidak bertemu. Iya, sudah sangat lama. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu sombong dan sewenang-wenang. Apa? Dr. Barrett, aku tidak begitu. Benarkah tidak? Siapa tadi orang yang mengancam keluarga Whitman? Dr. Barrett. Jadi ini Dr. Barrett. Bagaimana bisa Jonah mengenal Dr. Barrett? President Clark. Benarkah ini Dr. Barrett? Iya. Dr. Barrett, kehormatan bisa bertemu kamu. Tidak mungkin. Jonah ini pasti hanya mencari kakek tua sembarangan. Jangan biarkan dia menipumu. Diam. Ini adalah Dr. Barrett yang legendaris. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jonah hanyalah pecundang tidak berguna. Mana mungkin dia mengenal Dr. Barrett? Hei, kamu kakek tua. Pergi dari sini. Paman, kenapa paman memukul? Sudah kukatakan untuk diam. President Clark sebenarnya adalah Paman Derek. Pantas saja dia sangat menjaga Derek. Dasar bodoh. Tidakkah kamu melihat aku menghormatinya? Tapi kamu terus memprovokasinya. Dr. Barrett, keponakanku tidak tahu sopan santun. Dia menyinggungmu. Maafkan dia. Kamu tadi mendukungnya, membiarkannya bersikap liar. Jadi, kenapa kamu cepat melunak? Berhenti berbicara omong kosong. Omong kosong. Jonah mengorbankan matanya untuk menyelamatkannya. Dia dan Derek hanya ingin menyingkirkan Jonah hari ini. Lalu dia tahu siapa aku dan memaksaku menikahinya. Aku ingin bertanya, Presiden Clark, apa logikanya di sini? Diam. Tidak, aku akan mengatakannya. Jangan lupa, penyakit Robert masih membutuhkan bantuan pamanku. Apakah keluarga Whitman benar-benar ingin menyinggungku dan pamanku? Penyakit apa yang sampai harus merepotkan Presiden Clark? Tidakkah pria tua ini bisa mengobatinya? Itu penyakit ringan. Aku bisa menanganinya. Tuan Barrett, aku sangat sombong. Aku tidak tahu siapa kamu. Maafkan telah menyinggungmu. Kumohon berikan pengampunan. Demi, Emily, tolong maafkan aku. Emily, sudah kukatakan, aku akan memberimu hadiah. Penyakit pipau sudah sembuh. Terima kasih. Cukup. Jangan terlalu percaya diri. Setelah aku menangkapmu dan pria tua ini, penyakit Robert, hanya pamanku yang bisa menyembuhkan. Emily Whitman harus menikahiku. Tangkap mereka. Mereka pergi. Ini. Paman, jangan ragu. Mari selesaikan apa yang kita mulai. Baik. Tarik cambuknya sekarang. Kamu akan menyesal melakukan ini. Aku menyesal jika tidak melakukannya. Kamu benar-benar akan melakukannya. Mari melihat siapa yang berani. Siapa lagi ini? Kakek. Presiden Clark. Kamu pikir bisa menginjak keluarga Whitman begitu saja? Robert Whitman, jangan melupakan penyakitmu. Siapa yang mengobatimu? Ini bukan alat untuk mengancam kami. Aku tidak akan membiarkan brengsek sepertimu menodai keluarga Whitman. Kakek, sedang apa kakek di sini? Jika aku tidak datang, hal buruk pasti sudah terjadi. Tuan Whitman, jangan membuang napas pada orang rendahan seperti dia. Panggil pengawalmu untuk mematahkan kedua kakinya dan langsung membuangnya. Jika orang ini tidak ditangani, akan sulit bagiku menjadi perantara jodoh. Iya, Presiden Clark. Aku akan membereskannya. Patahkan kedua kakinya, lalu buang dia. Terima kasih, Jonah.
karena menyelamatkan nyawaku kemarin. Tidak menyangka anak muda bisa sangat ahli dalam medis. Jadi benar, Dia yang menyelamatkan Robert. diajari oleh guru besar. Kamu sudah membuka mataku. Mewakili cucuku yang durhaka, aku minta maaf, Jonah. Dia yang menyinggungmu. Aku pastikan dia dihukum. Aku berharap kamu bisa bersikap murah hati. Tuan Barrett, aku minta maaf. Tidak apa-apa. Awalnya kamu punya masa depan cerah, tapi moralmu hancur dan tidak layak mendapatkannya. Semua pencapaianmu akan diambil kembali. Sebarkan beritanya. Setiap perusahaan yang bekerja sama dengan Monroe Holdings kini musuh keluarga Whitman. Mengerti, kakek. Keamanan, keluarkan dia. Robert, aku mengetahui aku bersalah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Bawa dia pergi. Jonah, pengaturan ini, apakah kamu merasa puas? Tentangmu, orang sepertimu menggunakan keahlian medismu untuk memanipulasi keluarga, dasar anak manis. Kamu tidak pantas menjadi dokter. Pak Tua, aku menyerahkannya kepadamu. Aku bersumpah demi reputasiku, aku akan menggunakan segala cara untuk memastikan bahwa sampah sepertimu masuk daftar hitam. Mulai sekarang, tidak ada tempat bagimu di dalam dunia medis. Dr. Barrett, aku mengetahui aku bersalah. Aku mengetahui aku bersalah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Keluarkan dia juga. Aku akan pergi sendiri. Aku akan pergi sendiri. Jonah, sebenarnya aku menyadari, aku masih mencintaimu. Tepat sekali. Kamu dan Hope kita adalah pasangan yang asli. Derek yang tadi itu, bukankah dia mengatakan akan menikahi Nona Whitman? Kalau begitu biarkan dia menikahinya. Apa? Kamu masih menginginkanku untuk menjadi menantumu? Tentu saja. Hope, segera minta maaf kepada suamimu sekarang. Yang tadi itu hanyalah kesalahpahaman yang besar. Suamiku, aku telah bersalah. Tolong maafkan aku. Ayo kembali ke masa kuliah, ke masa-masa indah itu, ya? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Sekarang, aku ingin kamu menandatangani surat perceraian ini, lalu pergi dari Rivermore. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tapi suamiku... Jangan memanggilku suamiku. Itu sangat menjijikkan. Sekarang, bayar aku 1 juta ditambah semua pengeluaran yang aku bayarkan untukmu. Jika tidak meninggalkan Rivermore, aku akan membuat kalian hidup dengan sangat menderita. Apakah kamu mengerti? Ibu, ayo kita pergi. Sebenarnya, aku memiliki satu permintaan. Pria ini adalah Dimas Carter. Saat aku berada dalam kesulitan, hanya dia yang membelaku. Aku terpikir. Apakah kamu bisa memberikannya sebuah posisi di perusahaan Whitman, berikan dia pekerjaan? Haha, itu sangat mudah. Berbicaralah langsung kepada cucuku. Katakan padanya untuk segera datang. Baiklah. Sudah. Semuanya telah berakhir. Ayo segera kita mulai acara pernikahannya. Orang tua ini sudah tidak sabar. Baik. Ayo kita mulai. Selamat. Selamat. Bagus, selamat. Luar biasa.